Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Baik ikhwah, insyaallah di sesi yang kedua kita lanjutkan dengan tasrif istilahi bab yang kedua ya. Sekarang kita masuk bab yang kedua. Bab yang pertama fa'ala yaf'ulu, yang ain fi'ilnya di dhammah sudah selesai ya. Tinggal antum merojaah saja. Ya, sekarang kita masuk bab yang kedua yaitu fa'ala yaf'ilu, yang di kasrah ain fi'ilnya. Halaman 120 121. Sama enggak? Sama ya? Baik. Nanti ya, perhatikan ya, Pak. Kalau di bab pertama kemarin fa'ala yaf'ulu, yang ain fi'ilnya di apa? Di dhammah. Nanti fi'il amarnya di dhammah juga. Ya, karena fi'il amr itu mengikuti fi'il mudhari'. Jadi amarnya kan uf'ul. Yang bab pertama yang fa'ala yaf'ulu. Hamzah wasalnya di dhammah. Ya, dan ain fi'ilnya juga ikut di dhammah. Uf'ul. Nah, untuk bab yang kedua ini karena wazannya atau babnya fa'ala yaf'ilu, mudhari'nya yaf'ilu yang di kasrah ain fi'ilnya, nanti fi'il amrnya juga di kasrah. Ya, karena fi'il amr itu mengikuti fi'il mudhari'. Hamzah wasalnya juga di kasrah. Il ya. Ingat kaidahnya ya. Kaidahnya. Dan dari kaidah ini ya kawan, antum nanti bisa tahu cara membaca hamzah wasal. Kalau ada hamzah wasal di depan, ini dibaca if'il atau uf'ul. Nah, dengan kaidah ini, jika dia ikut wazan yaf'ilu dibaca if, kasrah ya, hamzah wasalnya di kasrah. Kalau dia ikut wazan yaf'ulu di dhammah. Itu kaidahnya. Dari sini ya, Pak, dari ilmu sharaf. Ya, jadi bukan tebak-tebakan, bukan. Ada ilmunya di situ ya. Baik, coba kita lihat. Yang fa'ala ada 3 kan? 3 bab. Fa'ala yaf'ulu. Ini anggap selesai sih. Yang ini. Ini sudah selesai ya. Yang kedua, sekarang kita masuk bab yang kedua yaitu yaf'ilu. Lihat ini yang di kasrah. Nanti yang ketiga, insya Allah nanti kalau sudah selesai yaf'alu yang di fathah ya Pak. Nih. Nah, untuk perhatikan untuk cara membuat fi'il amrnya. Karena ini yaf'ulu di dhammah ain fi'ilnya. Jadinya apa? Hamzah wasalnya di dhammah. Ul. Nah ini ngikut ya. Lihat, ikut dhammahan. Dan hamzah wasalnya dibaca dhammah. Uf'ul. Nah, kalau yang yaf'ilu untuk amarnya gimana? Kasrah ya, ini if'il. Lihat, ain fi'ilnya di kasrah. Jadi if'il. Yang ini juga sama. Di kasrah hamzah wasalnya. Tapi ain fi'ilnya sama dengan fi'il mudhari'nya. If apa ya Pak? Berarti apa? Al. Ini ya, cara membaca hamzah wasal kalau di
depan. Dibaca dhamma atau kasrah. Ini kaidahnya di ilmu sharaf. Jelas ya? Baik, sekarang kita masuk contoh-contoh. Kita tasrif dulu seperti biasa. Nanti kita masukkan contoh-contohnya. Ayo kita baca bareng ya kawan. Contoh dari fa'ala yaf'ilu ya. Sudah bukan yaf'ulu lagi, yaf'ilu sekarang. Ayo, fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. If'il la taf'il maf'ilun mif'alun. Fi'il mudhari', fi'il nahi sama ya, di kasrah semua itu. If'il la taf'il mengikuti fi'il mudhari'nya. Ya, mengikuti fi'il mudhari'nya maf'ilun mif'alun. Kita contohkan di situ, dicontohkan daraba yang sahih dulu ya. Sahih apa sahih? Yang tidak ada huruf illatnya. Asli dia sahih semua. Ayo, daraba yadribu. Daraba yadribu darban. Daribun madrubun. Idrib la tadrib madribun midrabun. Ya, nanti alat memukul itu namanya midrob. Alat pukul itu buat kasti atau yang apa lah ya, namanya midrobun. Nah, jadi amarnya idrib, bukan udrub ya kan ya, tapi idrib. Karena daraba ikut wazan fa'ala yaf'ilu yang dikasrah ain fi'ilnya, yang dikasrah ain fi'ilnya pada fi'il mudhari'nya. Jadi idrib la tadrib. Jadi kalau ada yang baca udrub ini keliru ya, lucu nanti, kedengarnya lucu. Berarti dia nggak paham kaidah, nggak belajar ilmu sorof ya. Kelihatannya lucu saja, karena nggak pernah didengar. Nah, kalimat udrub itu nggak ada. Yang ada idrib. Nah, jadi teman-teman sesuaikan dengan wazannya. Setiap fiil ya usahakan sesuaikan dengan wazannya, ikut bab yang mana ini. Ya, jadi tertata ya kan ya. Bab fa'ala yaf'ulu atau fa'ala yaf'ilu. Jadi nggak tercampur nanti. Kalau antum ingin lebih tahu lagi, buka kamus. Biasanya di kamus dikasih tahu begini. Ini ya, contohnya begini. Di kamus ada kodenya begini. Doroba. Kodenya gini ya kan? Paham maksudnya ya? Paham begini? Kasroh maksudnya apa? Yadribu. Kalau yang kemarin apa contohnya? Nasoro. Berarti yang suruh. Itu kaidahnya. Itu ada maksudnya. Dia babnya beda. Ini yaf'ilu, ini yaf'ulu. Jadi nggak disamaratakan ya. Jangan dipukul rata. Ada ilmunya di situ. Nah, itulah untuk membantu nanti membaca kitab gundul. Loh, kok bisa dibaca ulu ilu dari mana? Lah ini pelajaran ini ilmu sharaf. Jadi butuh waktu dan butuh ini ya Pak ya. Perjuangan ya untuk membaca kitab itu ternyata. Ya minimal bisa meluangkan waktu lah untuk bisa belajar ya. Adapun nanti hasilnya kan kita serahkan kepada Allah ya. Yang penting usaha dulu. Ya insya Allah kalau ada usaha sedikit banyak kita tahu dan insya Allah akan berikan kemudahan. Insya Allah sama ya dengan yang kemarin. Bedanya apa di sini? Pada fi'il mudhari' sama fi'il amarnya saja sama. Makanya kalau satu sudah ngerti di awal itu udah punya dasar, yang lain ngikut semua. Yang ngikut saja. Daraba artinya memukul ya. Memukul. Berarti kalau daraba telah memukul, yadribu sedang memukul, darban pukulan. Ya, karena ini masdar ya, pukulan. Darib apa? Orang yang memukul. Karena isim fa'il madrub yang dipukul. Idrib pukulah, amr, perintah. La tadrib, jangan kau pukul. Madribun tempat atau waktu memukul, isim zaman, isim makan ya. Kemudian isim alatnya apa? Midrob, alat untuk pukul atau alat pemukul. Nah, sama ya dengan yang kemarin. Sama persis. Ada berapa itu ya kan? Ada 9 ya. 9 dari perubahan kata doroba. Baik, sekarang kita masukkan ya kan. Kalimat ghafara yaghfiru. Ayo fadal. Yaghfiru.
yaghfiru ghufranan, ya ghufranan masdarnya bisa ditulis ghufran. Pernah dengar kan ghufran? Siapa? Ada namanya ghufran di sini? Nah, ampunan ya ghufran. Berarti ini masdar ya, Pak? Ghufranan masdar dari ghafara. Makanya kita sering dengar ya, itu Evan, ketika doa keluar dari WC gimana doanya? Ghufranaka. Nah ini pakai masdar ya, pakai masdar ini dari kalimat ghafara. Ghufranaka. Ya. Semoga Allah, ya Allah kami memohon ampunan kepadamu, itu artinya begitu. Ghufran. Bagus kan namanya? Jadi kalau tahu artinya kan bisa antum kasih nama anak antum ya kan. Yang penting artinya bagus lah ya, jangan yang aneh-aneh ya. Dari bahasa Arab juga ya. Fadal, diulangi kan? Ghafara yaghfiru ghufranan. Fadal. Ghafara yaghfiru ghufranan. Ghafirun. Ighfir ya, ingat ighfir la taghfir maghfirun mighfar. Ya, antum pernah baca surat Fatir itu? Surat Ghafir apa? Ghafir dzambi. Kan sifatnya Allah kan yang mengampuni dosa. Ya Ghafir dzambi wa qabilit taubah. Wa qabilit taubati syadidil iqab. Yang Maha mengampuni dosa, ya, kemudian menerima taubat seorang hamba yang keras siksaannya. Itu ya, pakai kalimat ghafiridz dzambi wa qabilit taubah. Nah itu, jadi antum kalau semakin sudah mendalami ilmu sharaf akan banyak tahu nanti kosakata dalam Al-Qur'an. Ya, oh ini dari kata ini, wazannya ini ternyata isim fa'il, oh ternyata ini isim maf'ul, oh ini fi'il amr. Ngerti nanti ya, Pak? Saya tidak langsung ngerti karena sudah belajar ini kaidah dasarnya ya. Perhatikan saja nanti ya, antum ketika baca Quran perhatikan, oh ini fi'il ini isim apa itu, paham perubahan-perubahannya. Karena sudah belajar ilmu sharaf. Baik, sebelah sini Pak. Ayo ghafara. Sebelah kanan ya. Ghafara yaghfiru ghufranan. Fadhil. Ghafara yaghfiru ghufranan. Ghafir ighfir la taghfir maghfirun mighfarun. Sebelah kiri. Fadhil. Ghafara yaghfiru ghufranan. Ghafir maghfur ighfir la taghfir maghfirun mighfarun. Ya. Baik. Yang diampuni, apa bahasa Arabnya? Orang yang diampuni. Maghfurun. Yang mengampuni ghafir ya, ghafirun, ampunan. Masdar berarti apa? Ghufranan. Jangan kau ampuni. La taghfir. Bagus. Tempat atau waktu ampunan. Maghfirun. Ya, jangan kau ampuni. Nah, jelas ya, seperti itu sama yang dengan yang kemarin. Baik, kawan, langsung saja kita masukkan lagi fi'il yang di bawah itu, hadafa. Apa hadafa artinya? Membuang. Ini sering antum jumpai ketika belajar bahasa Arab atau ilmu iklal namanya, ilmu sharaf tapi yang berbahasa Arab ya. Itu sering ketemu ini kalimat hadafa ini. Sering ketemu nanti. Atau belajar nahwu tapi yang berbahasa Arab kayak jurumiyah. Ya, nanti ketemu kalimat hadafa, sering ketemu. Baik, hadafa artinya membuang. Ya.
Silakan. Hadzafa yahdhifu. Hadfan. Ya. Hadzafa Yahdhifu hadfan. Hadifun mahdufun. Ihdif la tahdif. Mahdifun mihdafun. Ya. Coba sekali lagi Pak. Hadzafa yahdhifu hadfan. Halifun mahdufun. Ihdif la tahdif. mahdifun mihdafun. Ya, gimana Pak? Agak susah ya? Sama kayak tadi, cuman kan ingat ya, pokoknya sama kayak yang tadi, yang wazan yang pertama polanya itu sama. Cuman mungkin pengucapan hurufnya Pak ya agak ketir Pak ya. Baik, sebelah kiri Pak, sebelah kanan dulu. Fadal, hadzafa yahdhifu. Hadzafa yahdhifu hadfan. Halifun mahdufun. Ihdif la tahfid. Mahdifun mihdafun. Mahdifun mihdafun. Jadi antara za dengan fa ini agak mirip ya. Agak mirip ya. Baik, sebelah kanan, sebelah kiri Pak. Fadal. Lifu halfan halifun mahdufun. Ihdif la tahdif. Mahdifun mihdafun. Ya. Baik. Jangan kau buang. La tahdif. Ya, bisa kan sekarang bisa bahasa Arab? Ya, bisa dipraktekkan nanti ya. Jangan kau buang la tahdif. Buanglah. Ihdif. Ya. Buangan. Apa buangan? Had. Ya, hadfan atau hadfun ya. Buangan. Orang yang membuang. Hadif. Ya, hadifun. Yang dibuang. Mahduf. Ya, mahdufun. Tempat atau waktu membuang. Mahdifun. Ya, alat membuang. Mihdafun. Buanglah. Ihdif. Ya, lamar ya. Gitu ya kan ya, itu prakteknya. Baik, cepat aja ya. Sekarang halaka yahliku. Apa masternya? Ada yang tahu? Halakan, panjang lamnya ya. Halakan. Halak, celaka atau binasa. Dalam Al-Quran juga banyak kemana-mana. Ini keluar kalimat halaka ini. Ghafara juga sering muncul ya. Ghafara, doroba, kemudian halaka itu sering muncul dalam Al-Quran. Halaka yahliku ya. Ingat kalau halaka jangan yahluku, salah ya. Sama hadafa nggak, mungkin yahdufu nggak ada. Dia masuk bab yang kedua. Ingat Iwan, alokasinya dibedakan ya. Jadi nanti untuk membaca kitab gundulnya, nanti ketika walaupun nggak ada harokatnya, Anda bisa baca. Karena memang dia ikut bab yang kedua ini. Halaka yahliku halakan. Fadal. Halaka yahliku halakan. Halikun mahlukun. Ihlik la tahlik. Mahlikun mihlakun. Fadal Pak, yang sebelah kanan Pak. Halaka yahliku halakan. Halikun mahlukun. Ihlik la tahlik. Mahlikun mihlakun. Baik, sebelah kiri. Halaka yahliku halakan. Halikun mahlukun.
ihlik la tahlik mahlikun ya. Ya, bedakan Pak ya, beda ya. Kemarin yang bab fa'ala yaf'ulu kan isim zaman makannya maf'alun wazannya di fathah ainnya maf'alun. Nah di bab ini yang kedua ini yang fa'ala yaf'ilu dia isim zaman makannya maf'ilun di kasrah Pak. Jadi mahlikun, jangan mahlakun ya, tapi mahlikun. Beda ya, ada sedikit beda. Ain fi'ilnya dia tetap di kasrah karena wazannya fa'ala yaf'ilu. Paham ya? Insyaallah ya. Nah, artinya binasa. Seperti Rasulullah pernah mengatakan halakal mutanatti'un 3 kali. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Telah celaka orang-orang yang berlebihan, yang ghulu. Ya, telah celaka orang-orang yang ghulu. Nah, ini ditujukan kepada orang-orang yang ghulu apapun ya, kepada orang-orang soleh sehingga disembah. Karena ghulu ini terkadang bisa menjadi pintu-pintu kesyirikan kan ya. Ghulu kepada orang soleh sampai digambar, dipajang di rumahnya, ngalap berkah di situ, disawang, dipandangin orang soleh, terus dimintai tawasuli, dipanggil-panggil namanya gitu. Akhirnya menjadikan pintu-pintu kesyirikan. Ini melarang kan, halakal mutanatti'un, celaka bagi orang-orang yang ghulu, yang berlebihan. Ya. Bahkan Nabi pernah melarang ya, kita memuji beliau berlebihan. La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kau berlebihan dalam memuji-mujiku. Ya, sebagaimana siapa? Orang-orang Nasrani memuji siapa? Isa sampai disembah, jadikan Tuhan akhirnya. Nah ini ya kan. Sekarang banyak bait-bait syair yang di atas namakan solawat-solawat yang memuji beliau itu berlebihan. Terkadang Nabi itu didudukan sifat rububiyah, uluhiyah, banyak sekali. Ya itu bait-bait syair itu solawat syair-syair itu karangan manusia itu, bukan yang nggak ada dalilnya itu. Ya, yang sering dilakukan itu. Terkadang makna-maknanya itu mengandung hak rububiyah yang diberikan kepada Rasulullah. Ini nggak boleh seperti ini ya. Ya, karena ada pintu-pintu kesyirikan di situ. Naudzubillah. Ya maka kalau antum bisa bahasa Arab kan minimal ngerti gitu loh. Ini sholawat ini mengandung ghulu, ini berlebihan kepada Rasulullah. Ini nggak boleh seperti itu ya, dilarang sama Nabi. Karena Nabi apa? Fa'ana abdullahi wa rasuluh. Saya hanya hamba Allah. Berarti bukan Tuhan mas ya. Bantahan yang menuhankan Rasulullah berarti ya. Saya hamba Allah. Wa rasuluh, saya utusannya. Berarti juga bantahan kepada orang-orang yang merendahkan Rasulullah. Dia itu utusan Allah. Berarti orang pilihan kan. Berarti nggak boleh direndahkan, dilecehkan. Ya. Nah itu ya. Ini kadang beliau sering pakai halakani. Al-Quran juga banyak. Fahal yuhlaku illal qaumul khasirun, ada di dalam Al-Quran. Baik, artinya binasa. Tadi udah tasrif ya, sebelah sini udah. Sebelah sini udah semua ya? Baik, berarti kita artikan aja ya. Celakalah apa bahasa Arabnya? Celakalah. Berarti itu kan amar Pak. Ihlik ya. Jangan celaka, jangan kau celaka. La tahlik ya. Orang yang celaka halikun, kecelakaan atau kebinasaan. Halakan. Baik. Yang dicelakakan makhluk. Waktu atau tempat celaka? Mahlikun. Tempat celaka? Mahlikun masih sama ya. Alat celaka apa? Alat binasa apa? Mihlakun. Baik ya. Gitu ya, Pak. Gimana, cukup atau lanjut? Lagi? Baik.
Baik, sekarang baca lagi Wan. Tambah lagi ya. Hamala. Hamala ini membawa atau memikul. Sering kita baca, sering dengar ya. Ya, la hamala yahmilu itu mah memikul atau membawa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sering ya? Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tuhammilna. Sekali nih. Kalimat ini ya. Rabbana la tuhammilna isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tahmil 'alaina, ya kan? Wala tahmil. Jadi kan pakai kalimat ini, hamala yahmilu. Nanti kalau tahu dasarnya kan, sulasi mujarrad ini asli 3 huruf. Nanti kalau sudah ditambah-tambah lagi dengan tambahan itu sudah semakin mudah. Ya, intinya tahu aslinya, dasarnya. Nanti kalau seandainya kalimat hamala atau yang lainnya berubah, itu mudah insya Allah. Kita sudah bisa menebak. Contohnya tadi, hamala ditasydid kan mimnya. Tetap aslinya dia hamala. Cuman tambahan 1 ya huruf. Itu mim yang ditasydid di tengahnya. Atau ahmala. Berarti kan aslinya hamala tambahan 1 huruf. Hamzah di depannya. Begitu ya. Yang penting sudah tahu dulu aslinya. Nanti kalau dia berubah kayak apapun bentuknya, antum kembalikan kepada aslinya. Baik. Artinya memikul atau membawa. Silakan. Hamala yahmilu hamlan. Hamlan masih sama ya, kayak biasa. Wazannya fa'lan. Hamlan, hamilun, mahmulun, ihmil, tahmil, mahmilun, mihmalun. Ya, mahmilun, mihmalun. Makanya wanita yang hamil dikatakan hamil, sama mas ya? Karena dia membawa atau memikul seorang bayi di situ, janin. Dikatakan hamil, imro'atun hamil, wanita yang hamil. Ya masih sama dengan bahasa Arab ya, karena bahasa Indonesia kan ngambil dari bahasa Arab, serapan dari bahasa Arab. Ini ternyata hamil itu bahasa Arab ya kan, yang artinya membawa pak ya. Namanya wanita kan membawa, wanita yang hamil berarti membawa janin kemana-mana. Coba antum bisa bayangkan ya kan, antum bisa nggak bawa 1 kilo saja semangka taruhlah itu ya, antum ikat di perut ya, bawa kemana-mana, kira-kira berat nggak? Hah? Ini 9 bulan ya kan, 9 bulan dia membawa seperti itu. Subhanallah ya, itu ya hebatnya seorang ibu seperti itu ya. Dia 9 bulan bawa janin. Kita mungkin sekilo aja udahlah, gak usah banyak-banyak, sekilo, setengah kilo untuk ikat situ semangka gitu ya, ke perut, bawa kemana-mana. Kira-kira nyusahin gak sih? Ya, nyusahin kan, berat kan? Nah, itu makanya kita diperintahkan berbakti kepada orang tua seperti itu. Perjuangan mereka ketika mengandung dan hamil bawa kita kemana-mana dalam waktu 9 bulan, bayangkan. Kita mungkin sejam aja gak kuat ya. Baik, ini katanya membawa atau memikul. Ya, dari serapan bahasa Arab hamala yahmilu. Fadal yang sebelah sini, hamala yahmilu hamlan, sebelah kanan ya. Hamala yahmilu hamlan, hamilun mahmulun, ihmil la tahmil, mahmilun mihmalun. Baik, sebelah kiri. Hamala yahmilu hamlan, hamilun mahmulun, ihmil la tahmil, mahmilun mihmalun. Nah, mahmilun mihmalun. Maka bahasa Arab ya kan, dalam bahasa Arab selain HP ini kan biasanya kan jawal. HP yang jawal bisa dalam bahasa lain juga dikatakan telepon mahmul. Telepon yang dibawa, ya HP sama. Ya terkadang pakai kalimat telepon mahmul. HP sama artinya HP. Karena dia bisa dibawa kemana-mana ya. Teleponnya bisa dibawa kemana-mana. Ya. Terkadang pakai itu. Bahkan juga dikatakan hatif
mahmul. Hatif itu telepon yang dibawa-bawa. Ya maksudnya apa? HP gitu loh maksudnya. Karena bisa dibawa kemana-mana. Simple gitu loh. Kalau zaman dulu kan teleponnya yang duduk itu kan ya. Ya masih ingat dulu waktu di pondok itu zamannya telepon kayak gitu. Kalau kita dapat telepon dari rumah, dari orang tua atau siapa gitu mas ya. Pondok kan belum punya telepon waktu itu, belum punya telepon. Jadi masih numpang teleponnya orang tetangga gitu ya, agak jauh. Jadi kita dipanggilin, kamu dapat telepon itu, kita berjalan kaki sampai ke sono, ke rumahnya dia kan. Ya kita nungguin, ya kadang lama gitu mas ya. Nah, itu kalau dapat telepon seperti itu ya kan. Zaman dulu ya, begitu. Jadi sampai segitunya gitu loh. Ya cuman sekarang telepon itu mau di kamar di mana bisa mainan telepon kan. Iya. Dipanggil suruh nunggu dulu, kitanya jalan kaki jauh gitu ya. Karena pondok gak punya telepon waktu itu. Dan yang punya mungkin orang-orang yang kaya rata-rata mas ya. Yang punya telepon kayak gitu kan orang kaya mas. Ya, wartel aja dulu mahal ya. Ya Pak ya. Mahal sekali itu ya. Sekarang masya Allah ya, mudah sekali ya perkembangan zaman ya mas ya, teknologi luar biasa. Jadi katakan nama telepon mahmul, yang digenggam, yang dipikul, yang dibawa, yaitu maksudnya telepon HP maksudnya. Baik. Orang yang membawa atau yang memikul, oh mas? Hamil. Ya, bisa diartikan orang yang wanita hamil ya, bisa diartikan juga wanita hamil. Baik, yang dibawa atau yang dipikul? Mahmul. Jangan kau bawa. La tahmil. Bawalah. Ihmil. Ya. Alat membawa. Mihmal. Waktu atau tempat membawa? Mahmilun. Bawaan atau pikulan? Hamlan. Cukup ya? Cukup lah. Tugas antum tulis nanti di rumah ya, tasrif itu biar semakin mantap ya. Masternya juga tadi antum ingat ya. Kalau bisa ditulis di sampingnya itu mas. Samping di sini yang tulis masternya ini ghufronan, hamlan gitu. Biar nggak keliru nanti ketika menulis masdarnya. Baik ya kawan ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat dan membawakan ilmu yang bermanfaat ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.